Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1407, telepon seseorang. Tepat ketika pedang Ye Guan masih setengah kaki dari Sui Gujin, sebuah bayangan tiba-tiba keluar dari sisi Sui Gujin dan menghantamnya bagai guntur. Wah, sepotong cahaya pedang pecah dan terciprat seperti air. Ye Guan mundur ratusan kaki jauhnya, tetapi saat dia berhenti, cahaya pedangnya langsung mengembun lagi. Setelah berhenti, dia mendongak ke depan Sui Gujin. Di depannya berdiri seorang pria paruh baya. Petugas penjaga, Yuan Wu. Yuan Wu menatap Ye Guan dengan tatapan tenang. Namun tangan kanannya telah retak dan darah terus mengalir keluar lalu menetes perlahan ke lengannya. Bahkan dia tidak dapat sepenuhnya menahan pedang Ye Guan. Pada saat ini, semua orang di lapangan mengubah ekspresi mereka. Jika kekuatan bertarung Ye Guan sebelumnya hanya mengejutkan mereka, maka pada saat ini, itu sedikit tidak dapat dipercaya bagi mereka. Karena kekuatan tempur Ye Guan telah melampaui kaisar abadi biasa. Ekspresi Qi Yuni dan Fu Yue menjadi agak serius. Sejak awal mereka tahu bahwa pasti ada peradaban yang sangat kuat di belakang Ye Guan. Tetapi mereka tidak menganggapnya terlalu serius. Lagi pula, tidak ada kekuatan atau peradaban yang mampu menandingi mereka. Apalagi mereka bertiga bersama-sama. Bahkan jika salah satu dari tiga peradaban tanah lama disingkirkan, ia akan mampu menyapu bersih segalanya. Tetapi pada saat ini, mereka mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Karena kekuatan bertarung Ye Guan luar biasa kuat. Di kejauhan, Ye Guan menatap Sui Gujin dengan wajah semuram air. Alasan mengapa dia menyembunyikan kekuatannya tadi adalah karena dia ingin mengendalikan wanita ini terlebih dahulu. Tetapi wanita ini terlalu tenang. Intuisinya mengatakan bahwa bahkan tanpa pria parubaya itu, dia tidak akan dapat melakukan apapun terhadap wanita ini. Tanpa ragu-ragu, dia melompat, dan secara naluriah menggunakan pedang King Xuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, menghilang di tempat. Dalam sekejap mata, dia telah memasuki terowongan ruang dan waktu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, larilah. Tidak memalukan, ingin melarikan diri. Melihat Ye Guan memilih untuk melarikan diri, Qi Yuni tiba-tiba berteriak keras dan melemparkan tangan kanannya. Sebuah cermin ajaib melesat ke langit. Cermin ajaib itu bergetar hebat dan cahaya suci memancar keluar. Dalam sekejap mata, posisi Ye Guan muncul di cermin ajaib. Kemudian, cahaya cermin api dingin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ruang dan waktu tempat Ye Guan berada. Di bawah penerangan lampu cermin api dingin ini, terowongan ruang dan waktu tempat dia sebenarnya meleleh secara langsung. Ekspresi Ye Guan juga berubah. Dia mengayunkan pedangnya dengan kuat, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar lapis demi lapis. Akan tetapi, cahaya pedangnya tidak dapat mematahkan cahaya cermin api dingin itu. Ye Guan menghentakkan kaki kanannya keras dan menyerbu sambil membawa sebilah pedang. Pedang King Xuan membuka jalan dan dia merobek lubang di cahaya cermin. Ketika dia bergegas keluar, sebuah cermin diam-diam mengambang di langit di atasnya. Cermin ajaib tua, benda suci yang pernah dipakai para dewa lama itu memiliki kekuatan suci tertinggi dan menempati peringkat 5 teratas di antara semua benda suci di tanah lama. Begitu cermin ini diaktifkan, jutaan kaki api dingin akan dipancarkan. Dimanapun api dingin bersinar, tak ada yang dapat lolos dan akan melelehkan segalanya. Ye Guan menatap cermin ajaib tua itu dan terdiam sejenak. Dia tiba-tiba menghilang dari tempat itu.
cahaya pedang melesat langsung ke cermin ajaib tua itu. Hampir pada saat yang sama, cermin ajaib tua itu bergetar hebat, dan seberkas cahaya api dingin melonjak keluar dan menyerbu langsung ke arah Ye Guan. Ledakan, sebuah ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari lapangan, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya serta api dingin meledak keluar dari lapangan seperti gelombang, menyebar lapis demi lapis, menghancurkan semua yang dilewatinya. Ye Guan terhalang oleh api dingin. Meskipun pedang King Xuannya menahan kekuatan api dingin, api samar mulai muncul di tubuhnya. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi ganas. Dia memegang pedang King Xuan di kedua tangan dan melepaskan niat pedangnya yang tak terkalahkan. Pada saat dua niat pedang bertemu, pedang King Xuan bergetar hebat, lalu merobek api dingin itu. Pedang itu masuk lurus dan menebas cermin ajaib tua itu. Patah, disertai suara retakan yang jelas, cermin ajaib tua itu tiba-tiba retak, dan api dingin menyembur keluar. Melihat pemandangan ini, raut wajah Qiyuni langsung berubah drastis. Saat melihat Ye Guan mengangkat pedangnya hendak menebas lagi, dia pun merasa ngeri dan segera mengulurkan tangannya. Kemarilah. Cermin ajaib tua itu berubah menjadi cahaya dingin dan terbang menjauh. Ketika muncul kembali, benda itu sudah ada di tangan Qiyuni. Melihat cermin ajaib tua yang penuh retakan, wajah Qiyuni dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Di kejauhan, Ye Guan telah berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung galaksi, tanpa keinginan untuk bertarung sama sekali. Kamu mau pergi kemana? Pada saat ini, Fu Yue yang tadinya diam, tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya redup tiba-tiba menerobos udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia menyusul Ye Guan yang telah memasuki terowongan ruang dan waktu. Dengan kedatangan cahaya redup ini, terowongan ruang dan waktu tempat Ye Guan tiba-tiba dibanjiri dengan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, seluruh terowongan ruang dan waktu hancur lalu lenyap. Ye Guan harus berhenti. Tiba-tiba dia berbalik dan menebas dengan pedangnya. Cahaya redup itu langsung terpotong dan dia sendiri mundur dengan keras. Saat dia berhenti, rantai besi merah tua setebal pilar tiba-tiba muncul di bidang bintang di sekelilingnya. Rantai ini mengunci bidang bintang tempatnya berada seperti sangkar. Wajah Ye Guan menjadi gelap, melarikan diri. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari samping. Jika kami membiarkanmu lolos dari hadapan tiga peradaban besar kami, bukankah kami akan ditertawakan sampai mati? Ye Guan perlahan menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Qiyuni. Qiyuni menatap Ye Guan dan hendak berbicara ketika dia melihat Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan datang ke arahnya sambil membawa pedang. Melihat Ye Guan menyerangnya, sudut mulut Qiyuni melengkung membentuk ekspresi ganas. Apakah menurutmu aku mudah diganggu? Sambil berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya ke depan, lalu mengepalkannya erat-erat. Ruang dan waktu di depannya langsung meledak, dan pusaran hitam tak berdasar benar-benar menelan cahaya pedang Ye Guan. Namun pada saat berikutnya, cahaya pedang lain keluar dari pusaran hitam itu. Wah, Qiyuni langsung terpotong oleh cahaya pedang. Ye Guan hendak menyerang lagi, tetapi pada saat ini, cahaya redup berubah menjadi ribuan tirai cahaya dan menyerbu ke arahnya. Kecepatannya begitu tinggi, sehingga dalam sekejap mata benda itu sudah ada di depannya. Dia bahkan tidak sempat menghunus pedangnya dan hanya bisa menengadahkan pedang di dadanya. Cahaya pedang itu bagaikan perisai, dan dia mengandalkan cahaya pedang dan kekuatan pedangnya untuk menghalangi cahaya redup itu. Pada saat ini,
sebuah nafas yang kuat tiba-tiba menyerang dari belakangnya. Itu orang jahat. Ye Guan tiba-tiba mengerahkan kedua tangannya, dan dua saran terlontar dari pedangnya. Cahaya redup itu hancur dalam sekejap. Kemudian dia berbalik dan menebas dengan pedangnya. Wah, saat cahaya pedang meledak, Qiyuni langsung terpental, dan sebelum dia sempat menyimpan pedangnya, puluhan sinar cahaya menyerang dari kejauhan. Ye Guan segera menyingkirkan pedangnya dan menangkisnya. Bang! Sinar cahaya membombardir pedang King Xuan, dan kekuatan dahsyat itu langsung mendorongnya mundur ribuan kaki. Orang yang melakukan gerakan itu adalah Fu Yue. Dia tidak tahu kapan dia memiliki meisha tambahan padanya. Meisha tingkat peri kelas atas. Ye Guan menggenggam erat pedang King Xuan di tangan kanannya. Dia melihat sekelilingnya. Di sekelilingnya, waktu dan ruang telah dikunci oleh rantai besi merah tua. Dia bisa saja memecahkannya, tetapi itu pasti memerlukan waktu, dan orang-orang di sekitarnya tentu tidak akan melihatnya memecahkannya. Selain itu, di luar rantai merah tua itu, dia juga merasakan aura samar. Masih ada yang kuat. Ye Guan menoleh untuk melihat Sui Gujin di kejauhan. Sui Gujin berdiri di sana dengan mata sedikit terpejam, dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Seolah menyadari tatapan Ye Guan, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap Ye Guan. Jangan berpikir untuk menangkapku. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak akan bisa melakukannya. Ye Guan menatap Sui Gujin. Kau membuat keributan besar saat berurusan denganku. Tidakkah kau pikir itu agak berlebihan? Sui Gujin menatapnya dan berkata, bahkan jika seekor singa melawan seekor kelinci, ia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Sui Gujin berkata lagi, aku tahu bahwa kekuatan yang telah kau tunjukkan sekarang bukanlah batas atasmu. Misalnya, kau masih memiliki 3 jenis kekuatan garis keturunan yang belum kau gunakan. Jika kau menggunakan 3 jenis kekuatan garis keturunanmu, ditambah pedang ini, kau seharusnya dapat dengan mudah membunuh orang kuat alam kaisar abadi. Jika kau menggunakan kekuatan imanmu, bahkan alam kaisar di atas alam kaisar abadi seharusnya tidak dapat melakukan apapun padamu. Kau bahkan dapat bertarung melawan orang kuat setingkat dewa kaisar abadi. Mendengar ini, semua orang di sekitar sudah ketakutan. Oh sial, setelah bertarung sekian lama, pendekar pedang di depannya ini belum mencapai batasnya. Kaisar Agung membunuh kaisar abadi. Ini sudah merupakan kejahatan yang tak tertandingi. Dan sekarang menurut perkataan Sui Gujin, ini bukanlah batas dari pendekar pedang muda ini. Batasannya yang sebenarnya adalah dia bisa bertarung dengan orang kuat di alam kaisar, yaitu alam kaisar abadi. Alam kaisar abadi? Apa sebenarnya konsep ini? Walaupun ditaruh di tanah lama, walaupun bukan langit-langit, tapi juga termasuk yang paling atas yang kuat. Di seluruh tanah lama, hanya ada sedikit orang kuat setingkat ini. Tidak seorang pun meragukan kata-kata Sui Gujin, karena wanita ini biasanya tidak berbohong. Di kejauhan, Qiyuni dan Fu Yue saling berpandangan. Keduanya memiliki ekspresi serius dan terkejut di mata mereka. Karena setelah bertarung dengan Ye Guan, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Ye Guan tidak benar-benar mencoba yang terbaik. Orang ini masih menyembunyikan kekuatan aslinya sampai sekarang. Jelas, orang ini ingin melumpuhkan mereka dan kemudian menangkap Sui Gujin. Tetapi sayangnya, Sui Gujin bahkan lebih jahat. Di depannya, niat Ye Guan sepenuhnya terungkap. Pada saat ini, Sui Gujin berkata perlahan, jika kau memilih untuk membakar tubuh dan jiwamu, kekuatan tempurmu seharusnya dapat ditingkatkan. Dengan kata lain,
Kekuatan pamungkasmu seharusnya hampir sama dengan Kaisar Abadi. Harus kukatakan, ini berlebihan. Tetapi sayangnya, Kaisar Abadi adalah batasmu saat ini. Tetapi itu bukan batas kita. Jadi, kau tidak memiliki peluang untuk menang. Dia berhenti sejenak dan mengubah kata-katanya. Itu tidak benar. Kamu punya kesempatan untuk menang. Ada peluang menang. Semua orang sedikit bingung ketika mendengar ini. Bagaimana mungkin ada peluang untuk menang? Haha, Kyuni tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku tahu bahwa peluangnya untuk menang terletak pada orang-orang di belakangnya. Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan dan memperlihatkan senyum jenaka di wajahnya. Si kecil, jangan buang waktu. Kamu bisa memanggil orang-orang di belakangmu. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah menghentikanmu saat kamu meminta bantuan. Tidak hanya itu, jika mereka tidak bisa datang tepat waktu, kami bisa memberimu sedikit waktu lagi. 3 hari, 5 hari tidak apa-apa. Haha. Bab 1408. Apakah kamu tidak malu? Telepon seseorang. Semua orang di lapangan menatap Ye Guan. Mereka tentu saja penasaran dengan kekuatan di balik Ye Guan. Pasukan biasa tentu tidak bisa membesarkan monster seperti itu. Jadi mereka tidak tahu seberapa tinggi batas atasnya. Sui Gujin melirik Kyuni yang tampak puas diri dan tidak berkata apa-apa, melainkan diam-diam menjauh darinya. Kyuni menatap Ye Guan dan mencibir. Kau mungkin telah dikultivasikan secara diam-diam oleh istana abadi tertentu. Tetapi kukatakan padamu, bahkan jika kau benar-benar dikultivasikan oleh istana abadi tertentu, itu akan sia-sia. Belum lagi 1 istana abadi. Bahkan jika 4 istana abadi bergabung, mereka tidak akan berani kentut jika kami ingin membunuhmu hari ini. Dia tidak berbohong. Kini setelah 3 peradaban utama Tanah Lama telah bersatu. Bahkan jika 4 istana abadi berkumpul bersama, mereka tidak berani berhadapan langsung dengan Tanah Lama. Ye Guan melirik Kyuni dengan tenang, 1 lawan 1. Kyuni tertawa dan berkata, aku akui kamu memang jago bertarung. Tapi apa gunanya bisa bertarung? Itu hanya keberanian orang biasa. Ye Guan tertawa. Kekuatan peradaban bumi lama tidaklah sebesar itu. Tetapi kefasihan mereka cukup mengesankan. Aku mengagumimu. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Kyuni tiba-tiba berubah muram, dan di belakangnya, wajah orang-orang kuat dari peradaban bumi lama juga berubah jelek. Ye Guan perlahan melirik ke arah para master. 3 peradaban telah berusaha sekuat tenaga untuk mengepung dan membunuhku, seorang kaisar agung. Tetapi kalian masih saja berpuas diri dan tidak punya rasa malu. Cek, konon, para dewa lama dari negeri lama tidak terkalahkan di dunia, mendominasi dunia dan surga, dan mereka ingin mengalahkan mereka tetapi gagal. Jika dia tahu bahwa keturunannya adalah sekelompok bajingan, aku bertanya-tanya apakah dia akan begitu marah hingga dia akan mati di tempat. Mendengar kata-kata Ye Guan, ekspresi Kyuni dan orang tua kuat lainnya tiba-tiba menjadi lebih buruk. Dewa tua, seberapa mengerikankah peradaban bumi lama saat para dewa lama masih ada? Ia benar-benar mendominasi seluruh langit dan dunia. Sekarang kata-kata Ye Guan bagaikan cambuk yang menamparkan wajah mereka, menyebabkan rasa sakit yang membakar. Pemimpin, Kyuni, menatap Ye Guan dan berkata, Ye Guan, tidak peduli seberapa fasihnya kamu tidak akan bertahan hidup hari ini. Kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan melompat. Dalam sekejap, cahaya pedang telah menebas di depan Kyuni. Kecepatannya begitu hebat sehingga banyak orang belum bereaksi.
Melihat kekuatan pedang Ye Guan yang sangat dahsyat dan mengguncang bumi, Qiyuni tiba-tiba terkejut. Dia mengibaskan lengan bajunya dan langsung mengangkat perisai hitam untuk menghalangi di depannya. Namun, perisai hitam itu meledak begitu menyentuh Ye Guan. Kekuatan dahsyat itu mengejutkannya dan membuatnya mundur berulang kali. Ye Guan memanfaatkan situasi dan membunuhnya dengan pedangnya lagi. Pada saat ini, dia tidak menyembunyikan kekuatannya. Pedang ini benar-benar tidak dapat dihentikan. Melihat Ye Guan mengincarnya, Qiyuni terkejut dan buru-buru berkata, "Tolong Yue." Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan wajahnya, karena pedang Ye Guan benar-benar terlalu kuat. Begitu dia selesai bicara, seberkas cahaya redup tiba-tiba menyambar dari samping bagaikan kilat, dan dalam sekejap mata sudah berada di belakang Ye Guan. Cahayanya terlalu cepat, jadi Ye Guan harus menyerah mengejar Qiyuni. Dia berbalik dan menebas dengan pedang. Tertawa, disertai suara robekan yang tajam, cahaya redup itu terkoyak oleh pedangnya, dan cahaya redup itu pun sirna. Ye Guan melihat ke kejauhan dan melihat Fu Yue memegang senjata misterius di tangannya. Senjata itu seperti pesawat ulang-alik, yang memancarkan cahaya terang. Fu Yue juga sedang menatapnya saat ini, dan pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Fu Yue menyipitkan matanya sedikit, dan tiba-tiba menggenggam shuttlecock di tangan kanannya. Dalam sekejap, ribuan cahaya redup meledak darinya, berkerumun rapat bagaikan hujan badai dan menyerbu ke arah Ye Guan. Namun, saat pedang Ye Guan datang, ribuan cahaya gelap kembali dirobek oleh pedangnya. Ye Guan langsung menyerbu dan membunuh Fu Yue. Mata Fu Yue bersinar dengan pandangan yang tajam. Dia memegang shuttlecock dan menghantamkannya dengan keras ke arah Ye Guan. Cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar bagaikan air pasang, langsung menenggelamkan dan menutupi area tersebut. Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di seluruh galaksi. Sinar cahaya redup, cahaya pedang, dan aura menakutkan terus meledak keluar. Dan Fu Yue mundur dengan keras, tetapi tidak lama. Mesia di tubuhnya bergetar hebat, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghantam Ye Guan di kejauhan. Tak lama kemudian, serangkaian ledakan menggema di seluruh galaksi dan alam semesta, mengguncang seluruh galaksi dan alam semesta dengan hebat. Pada awalnya, Fu Yue hampir tidak bisa bersaing dengan Ye Guan yang mengandalkan Mesia dan pesawat ulang-alik ajaib. Namun, seiring berjalannya pertarungan, semua orang mendapati bahwa Fu Yue berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan dia mulai ditekan oleh Ye Guan. Melihat pemandangan ini, Qiyuni tiba-tiba menatap Sui Gujin yang berdiri di sampingnya. Agak tidak puas, "Tuan Sui, apakah kita hanya membuang-buang waktu dengannya?" Jelas sekali dia ingin mengeroyok mereka. Akan tetapi, jika dia hanya ingin peradaban bumi tua bersatu melawannya, itu akan memalukan. Oleh karena itu, ia ingin ketiga peradaban itu bergabung. Sui Gujin meliriknya dengan tenang dan berkata dengan tenang, "Apakah Penatua Qiyu baru mulai menganggapnya serius sekarang?" Qiyuni tampak sangat tidak senang, seperti sedang sembelit. Faktanya, dari awal hingga sekarang, peradaban bumi lama tidak terlalu menganggap serius Ye Guan. Jika mereka benar-benar menghargainya, mereka tidak akan gagal mengirim orang kuat kelas berat sekalipun. Di antara ketiga peradaban, hanya peradaban Sui Ming yang benar-benar mementingkannya. Lagi pula, status Sui Gujin dalam peradaban Sui Ming sebenarnya tidak rendah, dan dia adalah pemimpin inti yang sesungguhnya. Qiyuni menenangkan pikirannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Sui, orang ini memang monster, jika kita tidak membunuhnya di sini."
Sui Gujin menatap Qi Yuni. Maksudku, kekuatan yang kita miliki di sini bisa membunuhnya, tetapi tidak cukup untuk menghadapi orang-orang di belakangnya. Mengerti? Qi Yuni tercengang. Sui Gujin menatap Qi Yuni. Ketika kamu ingin memukulinya sampai mati, apakah kamu pikir orang-orang di belakangnya tidak akan keluar? Jika orang-orang di belakangnya keluar, bagaimana kamu akan menghadapinya? Apakah kamu akan memanggil lebih banyak bantuan? Qi Yuni tetap diam. Dia benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Sui Gujin menoleh dan menatap Fu Yue yang sudah tertahan di kejauhan. Tentu saja, tidak ada gunanya memberitahumu hal ini. Sekarang, peradaban bumi lamamu seharusnya benar-benar menganggapnya serius. Qi Yuni hendak mengatakan sesuatu ketika, di kejauhan, waktu dan ruang tiba-tiba hancur dan seberkas cahaya pedang menebas Fu Yue hingga mundur hampir 10.000 kaki. Dan ketika dia berhenti, mesia di tubuhnya benar-benar dipenuhi bekas pedang. Tidak hanya itu, pesawat ulang-alik ajaib di tangannya juga ditutupi dengan bekas pedang tebal, dan hancur berkeping-keping, mendekati titik kehancuran. Melihat pemandangan ini, semua orang menatap pedang di tangan Ye Guan. Mata mereka penuh dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu, pedang ajaib macam apa ini? Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempat itu, tertawa. Sebelum semua orang bisa bereaksi, cahaya pedang telah membunuh Sui Gujin, dan pada saat ini, cahaya pedang yang terpancar dari tubuh Ye Guan telah berubah menjadi merah darah. Kekuatan darah melonjak, kekuatan pedang ini, dengan berkah garis keturunan yang gila, beberapa kali lebih kuat dari pedang sebelumnya. Ketika pedangnya masih sekitar 10 kaki dari Su Gujin, 2 sinar kekuatan merah darah keluar dari tubuhnya. Garis keturunan Yan dan Huang, darah fana, ketiga kekuatan garis keturunan semuanya melonjak pada saat ini. Pada saat ketiga kekuatan garis keturunan diaktifkan, kekuatan pedang Ye Guan meningkat lagi. Saat pedang ini datang, ruang dan waktu dalam radius jutaan mil benar-benar retak secara langsung, dan menyebar ke sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Medan bintang ini tidak mampu menahan pedangnya. Semua orang kuat merasa ngeri. Target Ye Guan tetaplah Sui Gujin. Dia menatap Sui Gujin lekat-lekat. Dia hanya bisa bertahan hidup jika dia menyingkirkan wanita ini terlebih dahulu. Menghadapi pedang Ye Guan yang mengerikan, wajah Sui Gujin setenang air. Pada saat ini, penjaga Yuan Wu muncul di depan Sui Gujin di belakangnya. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat, lalu meninju pedang Ye Guan dengan keras. Cahaya tinjunya sepanas air mancur. Aura dahsyat dari tinjunya langsung mengguncang galaksi dan alam semesta hingga mendidih. Wah, pedang Ye Guan maju dan benar-benar menahan tinju Yuan Wu. Wajah Yuan Wu langsung pucat pasi. Pada saat yang sama, cahaya tinju langsung hancur, dan pedang Ye Guan langsung masuk dan menusuk alis Yuan Wu. Pada saat ini, Yuan Wu tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya, dan genggaman ini secara langsung menangkis pedang Ye Guan. Namun tubuhnya langsung ditekan ke bawah oleh pedang Ye Guan. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya mulai retak sedikit demi sedikit pada saat ini, dan darah yang tak terhitung jumlahnya terus terciprat keluar. Yuan Wu menatap Ye Guan yang berada di dekatnya, matanya dipenuhi dengan kesungguhan yang dalam. Bukan hanya tubuhnya saja yang mulai retak, bahkan tulang-tulangnya pun mulai retak pada saat ini. Kekuatan bela dirinya sama sekali tidak dapat menahan pedang Ye Guan. Namun, dia tidak bisa mundur, karena di belakangnya ada Sui Gujin. Yuan Wu tiba-tiba meraung, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar. Dagingnya terbakar, membakar jiwa. Pada saat ini,
Aura tinju yang terpancar dari tubuhnya meroket dengan liar. Namun, masih belum mampu menahan kekuatan pedang Ye Guan. Kekuatan pedang Ye Guan menekan kekuatan tinju Yuan Wu dengan sekuat tenaga. Dan pada saat ini, tubuh Yuan Wu telah retak seperti jaring laba-laba. Dan aliran darah terus mengalir keluar, yang sangat mengerikan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menekan tangan kanannya ke depan. Wah, dengan tekanan Ye Guan, tubuh Yuan Wu benar-benar meledak secara langsung, dan darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Ketika hanya jiwanya yang tersisa, wajah Yuan Wu berubah drastis dalam sekejap, karena dia bisa merasakan bahwa pedang di tangan Ye Guan memiliki efek menahan jiwa. Pada saat ini, dia merasa patah semangat, karena dia tahu betul bahwa dia tidak akan mampu menahan pedang Ye Guan berikutnya. Tepat ketika pedang King Xuan milik Ye Guan hendak menyerap seluruh jiwa Yuan Wu, tiba-tiba, sebuah nafas misterius datang dari samping. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, langsung menyerahkan Yuan Wu, dan menebas sisinya dengan pedang. Wah, seberkas cahaya pedang hancur, dan Ye Guan mundur hampir 10.000 kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, kekuatan darah dan niat pedang di sekelilingnya hancur, tetapi segera memadat lagi, dan jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kepala perwira pengawal, di lapangan, itu seperti seruan. Bersambung.